Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami ingin menyampaikan hal yang berkaitan dengan ruqyah panggilan. Banyak yang menanyakan. Baik, kami akan sampaikan. Karena banyak pertanyaan, bisakah ruqyah rumah kami? Insya Allah bisa. Bisakah ruqyah dipanggil ke rumah? Insya Allah bisa. Bisakah meruqyah keluarga di rumah? Bisa, insya Allah. Bisakah ruqyah tempat usaha? Sangat bisa, insya Allah. Bisakah ruqyah kantor kami? Bisa, insya Allah. Maka kami akan layani jenengan dengan sepenuh hati. Berupa wujud terapi ruqyah panggilan. Apa saja sebenarnya yang bisa diruqyah? Yang pertama adalah kolbu manusia, jasad manusia, rumah dan tempat usaha, kantor, kebun, bengkel, dan lain sebagainya, serta binatang dan tumbuhan. Kenapa kok perlu untuk diruqyah? Ruqyahnya atau tempat usahanya, ya karena ada pertengkaran, karena ada keributan, banyak sekali hewan-hewan ya semacam ular, tikus, ya ada perselingkuhan, tidak betah di rumah, ya ada bau yang tidak berwujud, bau yang wangi sekali ataupun sangit atau busuk begitu ya, dan ada penampakan. Ini adalah hewan-hewan yang biasanya menghantarkan sihir ya, mulai dari tikus, ular, lipan, kecoa, burung gagak, cicak, kalajengking dan insekta. Ini banyak sekali, biasanya ada kaitannya. Agar ruqyah sukses dan berhasil maksimal, maka harus ada yang diperhatikan. Yang pertama adalah rumah harus bersih atau tempat usahanya harus bersih dalam kondisi bersih. Ya artinya sudah disapu, dipel hingga bersih. Kenapa demikian? Dalam hadis riwayat Tirmizi dari Rasulullah SAW menyampaikan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu suci, yang menyukai hal-hal yang suci. Dia Maha bersih, yang menyukai kebersihan. Dia Maha mulia, yang menyukai kemuliaan. Dia Maha indah, yang menyukai keindahan. Karena itu bersihkanlah tempat-tempatmu. Gitu ya. Tidak ada anjing, tidak ada gambar, tidak ada patung, karena ada hadis dari Rasulullah SAW yang menyampaikan bahwa malaikat tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya terdapat anjing, juga tidak memasuki rumah yang di dalamnya terdapat gambar patung. Ini hadis sahih oleh Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasai dan Ibnu Majah. Yang sumbernya dari Abu Thalhah radhiyallahu. Penjelasan yang lain ada cerita sebuah kisah dari Ummul Mukminun Aisyah radhiyallahu mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah mengadakan perjanjian dengan Jibril bahwa Jibril akan datang. Ketika waktu pertemuan itu tiba, ternyata Jibril tidak datang. Sambil melepaskan tongkat yang dipegangnya, Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak mungkin mengingkari janjinya, tapi mengapa Jibril belum datang? Ketika Rasulullah menoleh, ternyata beliau melihat seekor anak anjing di bawah tempat tidur. Kapan anjing ini masuk? Tanya beliau. Maka Aisyah menyahut, tidak tahu, entahlah. Setelah anjing itu dikeluarkan, masuklah malaikat Jibril. Maka Rasulullah bertanya, mengapa engkau terlambat? Jibril menjawab, karena tadi di rumahmu ada anjing. Ketahuilah kami tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan gambar dan patung. Hadis riwayat Muslim. Yang selanjutnya ketika tidak ada musik, suara TV, radio dan HP. Kenapa ya? Karena mengganggu sekali nanti pasti. Ya, dan biar fokus begitu. Dihilangkan suara-suara itu di dalam rumahnya. Karena ada juga hadis yang berkaitan dengan hal ini dari Rasulullah SAW. Dalam Sahih Bukhari ya menyampaikan bahwa sungguh akan ada sebagian dari umatku yang menghalalkan zina, sutra, minuman keras dan alat-alat musik. Yang selanjutnya berkaitan dengan jimat dan benda pusaka leluhur. Yuk diserahkan semuanya. Kami akan bantu hancurkan. Insyaallah. Dari Imran bin Husain radhiyallahu dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat di lengan seorang pria gelang yang dinampakkan padanya. Pria tersebut berkata bahwa gelang itu terbuat dari kuningan. Lalu berkata, untuk apa engkau memakainya? Pria tadi menjawab, ini dipasang untuk mencegah dari wahina, yaitu sebuah penyakit yang ada di lengan atas. Nabi SAW lantas bersabda, gelang tadi malah membuatmu semakin lemah. Buanglah. Seandainya engkau mati dalam keadaan masih mengenakan gelang tersebut, engkau tidak akan beruntung selamanya. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Dari Uqbah bin Amir, ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menggantungkan hatinya kepada tamimah atau jimat, maka Allah tidak akan menyelesaikan urusannya. Barang siapa yang menggantungkan hati pada kerang untuk mencegah dari ain, yaitu mata hasad atau iri, maka Allah tidak akan memberikan kepadanya jaminan
Hadis riwayat Ahmad. Dalam riwayat yang lain disebutkan, barang siapa yang menggantungkan tamimah atau jimat, maka ia telah berbuat syirik. Ya. Walaupun jimat dikatakan syirik asghar yang kecil, namun syirik tetaplah lebih parah daripada dosa besar, dan kita tetap harus mewaspadainya dari dosa syirik tersebut. Karena Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 48, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain daripada syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Dalam hadis Abdullah bin Ukaim, Nabi SAW bersabda, barang siapa menggantungkan hati pada sesuatu, urusannya akan diserahkan kepadanya. Hadis riwayat Tirmidzi, Ahmad. Ya. Beda halnya jika Allah yang dijadikan tempatnya bergantung, maka seseorang apabila bergantung kepada Allah, maka urusannya akan diselesaikan oleh Allah. Yang sulit akan menjadi mudah, dan yang jauh akan didekatkan. Jika Allah yang menjadi sandaran, maka sebagaimana disebutkan dalam ayat surat At-Tolak ayat 3, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Yang selanjutnya, tidak ada asap rokok. Berdasarkan pengalaman kami, bahwa banyak sekali yang tidak berhasil karena asap rokok. Karena asap rokok ternyata adalah kesukaan daripada jin. Bahwa sampaikan juga itu adalah makanan dari jin. Monggo disimak. Oh iya, terus apa lagi? Rokok ya? Iya, itu suka. Tentang asapnya tuh. Asap rokok itu sudah? Iya. Jadi kalau orang ngisap rokok, manusia ngisap rokok, Ya, asapnya? ya, kami makan. Oh itu makanan jin ya? Makanan? Iya. Oh. Itu ya, makanan jin. Nah, selanjutnya, sediakan buah yang berbesar yang diisi air dari wudhu keluarga, ya, untuk membantu dalam terapi ain apabila memang iya. Dijelaskan oleh Al-Lajnah Ad-Daimah, ain dari kata ana ya'inu yang artinya terkena sesuatu hal dari mata, asalnya dari kekaguman orang yang melihat sesuatu lalu diikuti oleh respon jiwa yang negatif, lalu jiwa tersebut menggunakan media pandangan mata untuk menyalurkan racunnya kepada yang dipandang tersebut. Ini terapinya memang menggunakan air wudhu. Rasulullah juga mencontohkan. Gangguan dari ain bisa berupa penyakit, kerusakan, atau bahkan kematian. Hadis riwayat Muslim menyampaikan, mana mungkin sekedar memandang akan menimbulkan penyakit. Bagaimana bisa sekedar pandangan membuat seorang mati? Atau bahkan sebagian orang mengingkari adanya ain karena tidak masuk akal. Rasulullah SAW bersabda, ain itu benar-benar ada. Andaikan ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, sungguh ain itu yang bisa. Dan yang utama adalah bismillah. Semuanya kesembuhan dari Allah, gitu ya. Untuk biaya terapi ada dua. Yang pertama adalah biaya operasional, dan yang kedua adalah biaya jasa. Yang pertama, biaya operasional ini Rp200.000. Kami pakai untuk pembiayaan kendaraan tim kami ke tempat jenengan dan bahan untuk pelaksanaan terapi ruqyah. Sedangkan komponen yang kedua yaitu biaya jasa, ini terserah Anda besarannya. Jadi nanti ada tim kami yang membantu jenengan dalam menterapi di tempat jenengan, terapi ruqyah ya. Maka berikanlah biaya jasa sesuai dengan yang jenengan ingin berikan, begitu ya. Ya. Selama 2-3 jam di sana di lokasi. Begitu ya. Kami akan layani jenengan dengan maksimal, insyaallah, dengan sepenuh hati. Kalau ingin chatting, konsultasi, hubungi saja admin Rayapati Malang di nomor 089745758817. Kami akan balas, insyaallah. Baik, begitu. Ini saja yang kami ingin sampaikan. Semoga Allah mudahkan segala ikhtiar kita dalam menjemput kesusahan Allah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tunggu.